wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang terutama yang saya hormati, Kiai Haji Hasan Juwaini yang dituakan di Masjid Al Mukminun, lalu ada Bapak DKM Pak Wondo, dan juga kepada jamaah semuanya, ibu-ibu, adik-adik, remajawan, remajawati yang semuanya insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, tema kita ya, dengan semangat tahun baru Islam ya 1444 Hijriah dan HUT RI ke 77, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah demi kehidupan yang lebih baik. Subhanallah ya, temanya sangat bagus sekali. Jadi memang saya akan sedikit menyinggung terkait bulan Agustus, 17 Agustus ini. Besok kita telah merayakan HUT RI yang ke 77 ya. Betapa kita bisa merasakan tentang nikmat kemerdekaan jikalau kita memang pernah hidup terjajah, Pak. Berapa lama kita dijajah? Lama ya, 350 tahun kita dijajah ya. Makanya kemudian salah satu spirit dan motivasi Islam itu sendiri adalah litahririnas nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad ya. Jadi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rabi' bin Amir. Kemudian dia ketemu dengan yang namanya Rustum ya, jenderal daripada pasukan Persia. Apa yang dikatakan? Jadi Rabi' bin Amir ini sahabat Rasulullah disuruh pulang, Pak. Kalian pulang, tiap komandan dapat 10.000 dinar ya. Yang komandan batalionnya dapat 1.000 dinar. Nanti anak buahnya dikasih sekian ribu dinar ya. Tetapi itu tidak membuat Rabi' bin Amir surut semangatnya. Apa yang dia katakan? Dan kata-kata inilah yang kemudian ya, kata-kata yang sangat legendaris, kata-kata yang dikenang sampai hari ini, dan itu menjadi sebuah motivasi bagi para ulama-ulama, para pejuang-pejuang, para syuhada untuk apa ya? Untuk kemudian bisa mengusir dari para penjajahan. Dan kata-kata itu adalah ji'na, kami datang litahririnas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia ya, lalu menuju penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia ya. Karena segala permasalahan, problem ya, kebiadaban, kejahatan hari ini itu dikarenakan berangkat ketika manusia telah menjadi budak manusia lainnya. Dan kemudian Islam datang kepada kita, yaitu gunanya untuk apa? Untuk memerdekakan. Jadi agar semua manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tekanan apapun. Sejatinya manusia itu merdeka ya, tidak ada penindasan sampai kemudian datangnya penindasan dan kezaliman demi kezaliman. Makanya untuk itulah salah satu spirit daripada motivasi para pejuang-pejuang dulu adalah kata-kata daripada Rabi' bin Amir, yaitu untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menuju kepada penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia. Ini makna sebetulnya daripada 17 Agustus 45. Dan kita beruntung, Pak ya, kita beruntung agama kita Islam ini telah memberikan spirit dan motivasi. Tanpa perjuangan
Ya, tanpa keinginan dan motivasi dari agama, mustahil Indonesia bisa merdeka. Jadi ada anaknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, namanya Abdul Khalik Hashim. Ya, beliau telah mengatakan dialah yang pertama kali ya memberikan taujih, arahan kepada Mayor Jenderal Sutomo atau yang disebut dengan Bung Tomo. Ya, ketika Anda berpidato nanti, maka teriakanlah Allahu Akbar. Sehingga kata Bung Tomo, saya tidak tahu dengan kalimat apa saya bisa membangkitkan arek-arek Surabaya kecuali dengan kalimat Allahu Akbar ini. Dan ternyata betul. Jadi ketika kita lihat ya, ketika kita melihat peristiwa 10 November 1945, ternyata sebelumnya sudah muncul yang namanya resolusi jihad, Pak. Ini subhanallah, pada waktu itu Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan maklumat ya yang disebut dengan resolusi jihad. Hukumnya fardu ain bagi kaum muslimin yang ada di Surabaya ya, itu untuk berjuang. Karena ini merupakan nafirul am, ya, merupakan mobilisasi umum. Ya, dan itu terjadi pada tanggal berapa? 21 Oktober, Pak, yang kemudian disebut sebagai hari santri, ya, 21 dan 22. Inilah resolusi jihad. Ya, dengan itulah kemudian, dengan kalimat itulah kemudian kita merdeka. Makanya kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada kata-kata apa? Berkat rahmat Allah dan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu sebuah pengakuan tulus, Pak, dari ulama-ulama kita bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Motivasi apa? Ya, yaitu dengan kalimat iskariman aw mut syahidan. Hidup mulia dan mati syahid, Pak. Ya. Dengan kalimat inilah yang kemudian membuat Indonesia merdeka nih. Maka kita bicara tentang kemerdekaan tidak mengingat tentang jasa-jasa para pahlawan, mendoakan para pahlawan, ya. Berarti sejatinya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah, Pak. Maka kemudian enggak ada cara lain selain kita mendoakan kepada para syuhada kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima pahala mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini muncul, Pak, ya, orang-orang yang kelihatannya ingin memperjuangkan agama, ingin memperjuangkan Islam, Pak. Tapi kemudian amalan-amalan ulama-ulama kita yang kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia lalu memakai sarana-sarana pendekatan-pendekatan fikut dakwah, pendekatan-pendekatan yang kemudian mencoba menghargai kearifan lokal. Ya, kemudian kita mengadakan tasyakuran terkait dengan 17 Agustus. Ya, terkait tasyakuran terkait dengan tahun baru Islam. Kemudian amalan-amalan ini kemudian dibid'ah-bid'ahin. Ya, disalah-salahin, Pak. Ini yang kemudian banyak, ya, ketika kita mengharamkan sebetulnya yang bukan haram, ya, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, sebagaimana ulama banyak menyebutkan, ya, memperinci ketika menggambarkan kelompok-kelompok yang kemudian banyak menyebarkan, membid'ah-bid'ahkan amalan kaum muslimin, Pak. Dengan itu, Pak, banyak kaum muslimin akhirnya terhalang untuk berbuat baik. Ya. Apa kata para ulama? Yaitu bi'annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqiduna dzanban ma laisa bidzanbin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, Pak. Salah apa ketika kaum muslimin di sebagian daripada umat Islam
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kemerdekaan, lalu kemudian mereka menyalah-nyalakan bahwa ini nggak ada contohnya, Pak. Akibatnya dengan fatwa-fatwa tersebut banyak kaum muslimin yang kemudian terhalang, Pak, untuk berbuat baik. Padahal ketika kita kumpul yang kita baca apa? Ada yasinan. Ada tahlilan enggak? Ada, kita nyebut nama-nama Allah. Ada santunan anak yatim enggak? Ada. Ya, kita baca salawat, dan itu diperintahkan semua oleh Allah dan Rasulnya. Ada istighfar enggak di sana? Ada. Dalilnya apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ya, bersegeralah minta ampunan kepada Rabbmu. Kemudian ada salawatan tadi saya dengar. Perintahnya ada, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ada istighfar di sana, ada menyebut la ilaha illallah. Tetapi memang tidak secara spesifik ya digabungkan ibadah-ibadah tersebut dengan menggunakan dalil-dalil umum. Perintahnya pun dengan perintah dalil-dalil umum. Tapi kemudian ini disalah-salahkan. Ya, ini kita wajib waspada, Pak. Ya, Ibu, Bapak, ya. Jadi saya mau menyebutkan, tadi disebut sama Pak Wondo, ya. Saya ini pernah jadi polisi, Pak. Selama 13 tahun. Saya pangkat brigadir dipecat. Memang pangkat brigadir ini lagi rawan, Pak. Ya. Lagi rame pangkat brigadir nih. Ya, cobaannya berat kalau pangkat brigadir, ya. Belum lama ya anggota polisi pangkat brigadir ditembak. Ya, jadi disebutkan oleh Pak Wondo tadi mantan teroris juga lagi. Ya, saya ditahan, Pak, ditangkap dari 88, di vonis 10 tahun. Kalau Bapak pernah dengar ada sepeda ontel, Pak, yang bawa bom di dekat pos Bekasi Timur, pernah dengar ya? 2010 kalau nggak salah. Itu satu penjara sama saya, Pak, satu atap. Ya, sekarang ketangkap lagi anaknya. Ya, jadi saya ditahan 10 tahun. Saya mau cerita nih, ya. Hampir semua para pelaku teroris, ya, pelaku kelompok-kelompok ini fakta, Pak. Bukan rekayasa, bukan konspirasi, tapi ini fakta. Dan ternyata kelompok-kelompok ini sudah ada sejak zaman pertama Islam. Pertama mereka menebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? I'dil ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Berbuat adil wahai Muhammad, ya. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Dan Rasulullah marah, Pak. Kecewa, celaka engkau. Siapakah yang lebih adil, ya, manusia di kolong langit ini kecuali aku. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, kelak dari keturunan orang-orang ini, ya, yang namanya Dzulkhuwaisirah ini, yang berasal dari Najd, akan muncul, ya, dari sulbi mereka orang-orang apa, Pak? Ya, itu digambarkan secara gamblang dalam banyak hadis, dan ini hadis sahih semua. Ya'ti fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman. Kelompok ini adalah khudzasau asnan wa thufa'u ahlam, yaitu kelompok-kelompok anak-anak muda, ya, tetapi karena miskin pengalaman, ya, mereka jadi bodoh-bodoh, Pak, jahil semua. Kemudian apa kata Rasulullah? Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Mereka adalah, ya, banyak memerangi kaum muslimin ketimbang orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala. Yad'una 'alal awthan. Lalu apalagi kata Rasulullah? Mereka mengatakan qaulu khairil bariyah. Mereka mengucapkan sebaik-baiknya perkataan, Pak. Artinya apa? Artinya bisa jadi perkataan mereka ini sangat indah. Tutur katanya menggunakan bahasa-bahasa yang namanya bahasa fusha. Bahasa-bahasa yang memang indah sekali didengar, menandakan bentuk kealiman dia. Kemudian apalagi? Yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Quran, Pak. Akan tetapi bacaan mereka hanya keluar dari kerongkongan saja. Artinya apa? Tidak membekas apa-apa bagi dirinya. Lalu apalagi kata Rasulullah?
ya, idza laqitumuhum faqtuluh. Kalau ente ketemu sama mereka, perang. Disuruh perang. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Ya, salat kalian nggak ada apa-apanya dengan salat mereka. Bacaan Quran mereka itu tidak ada apa-apanya dengan bacaan kalian. Ya, puasa kalian itu nggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Artinya secara zahir orang-orang ini menampakkan ketakwaannya, keindahan daripada amalannya. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita tidak terpaku kepada yang namanya zahir fisik semata. Ya. Mereka kebanyakan mengajak kepada kitabullah, tapi mereka bukan ahlinya dalam memahami daripada kitabullah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata gambaran yang Rasulullah sebutkan di akhir zaman nanti itu seakan-akan terbukti Pak pada hari ini. Siapa mereka? Ya, ini adalah kelompok-kelompok yang kalau kita teliti, ya, kita telaah lagi hari kemarin Pak, ketika saya tertangkap oleh Densus 88. Dan itulah yang menyebabkan saya ditahan selama 10 tahun. Kebanyakan mereka, kata Rasulullah, adalah mereka mengajak kepada kitabullah. Jadi kebanyakan Pak jargon teroris hari ini itu adalah ingin kembali kepada Quran dan As-Sunnah Pak. Ya, ajakannya ingin kembali kepada Quran Sunnah. Dan kebanyakan para teroris juga, ya, hasil penelitian, ya, hasil riset 3.200 teroris yang ditangkap sejak kasus bom Filipina, lalu bom di 23 kota yang ada di Indonesia. Ya, kemudian sampai terakhir kemarin 2021 bulan April dan Maret itu ada penyerangan Pak oleh Lukman bersama istrinya yang sedang hamil, memakai bom bunuh diri lalu menyerang gereja katedral di Makassar Pak. Jadi ternyata 3.200 teroris ini adalah jargonnya ingin kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Mereka juga tidak bermazhab dan anti kepada namanya mazhab Pak. Nah, Ustadz, pertanyaannya, apa kita nggak boleh kembali kepada Quran Sunnah? Siapa bilang nggak boleh? Kita wajib kembali kepada Quran dan As-Sunnah Pak, Ibu, ya. Kenapa? Karena memang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ma taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kita berpegang kepada Quran dan As-Sunnah Pak. Wajib kita. Masalahnya, problemnya siapa yang bisa memahami Quran As-Sunnah? Apakah kita yang nggak pernah mondok bertahun-tahun belajar serius tentang usul fikih, lalu kemudian kita terjebak kepada satu pendapat, lalu kita ingin memenangkan pendapat kita, lalu menafikan pendapat-pendapat orang lain? Ya, apakah kita bisa berfatwa begitu saja? Karena nanti problemnya adalah, persoalannya adalah ketika kita belajar agama secara sendirian tanpa guru yang baik. Dalam adab ilmu itu dikatakan man kana saykhuhu kitabahu faqata'uhu aktsaru min sawabihi. Barang siapa yang syekhnya, barang siapa yang ustadznya atau kiainya adalah kitabnya, ya, dia nggak butuh guru, ya, di dalam memahami din ini, dalam memahami agama ini, ya, maka faqata'uhu aktsaru min sawabi, maka kesalahan dia lebih banyak daripada kebenarannya. Ini hati-hati nih yang suka belajar sendirian, ya, yang jarang-jarang datang ke majelis taklim, seakan-akan dia bisa memahami din dan agama ini tanpa bantuan guru Pak. Kenapa bisa demikian? Karena ada ulama udah mewanti-wanti Pak, ya. Beliau mengatakan al haditsun mudillatun illa lil fuqaha. Jadi Ibnu Sufyan bin Uyainah, ya, dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih Pak. Jadi mereka ngajak kepada Quran As-Sunnah tapi dia tidak bermadzhab. Ya, seakan-akan mazhab itu adalah kita jadi taklid buta. Ya, ngapain kita kembali kepada Quran Sunnah? Kita agama kita ini agama dalil.
ya bukan syara ulama, bukan tahqiq ulama, tapi agama dalilnya seakan-akan dia bisa memahami Quran Sunnah tanpa bantuan seorang guru atau imam mujtahid. Karena nanti jadi kacau, Pak. Ya, salah satu contoh misalnya, saya kasih contoh, Pak. Misalnya ada hadis yang mengatakan ma asfala minal kabain minal izari fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kakimu dari kain sarungmu itu fafinar, maka pelakunya ada di neraka. Ya, ma asfala minal ka'bain minal izari fafinar. Ya, siapa saja yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki, ya, itu ada di neraka, Pak. Ini hadis-hadis sahih. Ada di dalam Bukhari dan Muslim, Pak. Akibat hadis ini, ya, banyak saudara-saudara kita di sana pakai celana namanya celana cungkrang, Pak. Bikin meme itu di Instagram, di YouTube, apa di mana lagi? Di Facebook, ya. Itu bikin banner ada neraka di bawah mata kakimu. Wah. Keren gak kira-kira? Wah, ya itu dari hadis. Ternyata melihat hadis ini nggak bisa satu-satunya, Pak. Ada cara lain, Pak. Ternyata ada hadis pembanding yang lainnya yang mengatakan manjar thawbahu khuyala lam yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Jadi hadis pertama itu bersifat mutlak, Pak. Siapa saja ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Siapa saja yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki, maka pelakunya ada di neraka. Hadis kedua, ya, menyebutkan ilatnya, yaitu karena sombong. Ada buku, Pak. Jadi judulnya Al-Manhaj Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani fi Tawilil Hadis Mukhtalifah. Jadi bagaimana Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam melihat hadis yang sifatnya kontradiktif. Pertama, siapa saja yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki maka dia di neraka. Yang kedua, menyebutkan ilatnya. Siapa saja yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Kata beliau Ibnu Hajar Asqalani, hadis yang secara mutlak tadi dia harus diikutkan kepada hadis yang menyebutkan ilatnya. Artinya apa? Artinya tidak mengapa Bapak Ibu, ya, mengulurkan kainnya di bawah mata kaki karena karena ada kata ilatnya, yaitu karena sombong itu. Dan ini percis, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa kriteria sombong itu bukan di atas atau di atas mata kaki, bukan di bawah atau di atas mata kaki. Kata Allah, wala yamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Dan itu nggak disebutkan di atas atau di bawah mata kaki. Maka clear, Pak. Dan ternyata hadis tadi manjar thawbahu khuyala itu ada lanjutannya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya celana kain sarungku itu ada apa? Suka melorot. Ya, karena Abu Bakar ini kurus, Pak, badannya. Jadi kain sarungnya suka turun di bawah mata kaki. Apa kata Rasulullah? Lasta miman la yasna'uhu khuyala. Engkau, ya Abu Bakar, sebetulnya bukan termasuk orang yang berbuat sombong, Pak. Tapi akhir-akhir ini ada, Pak, kelompok orang yang merasa, ya, bikin komunitas celana cungkrang tapi nggak mau jadi makmum kepada orang-orang yang masih isbal atau orang-orang yang dianggap tidak mengikuti daripada ittiba kepada sunnah, Pak. Memasang bendera kebencian dan permusuhan kepada mukhalifnya, orang-orang yang tidak sependapat dengan dia, Pak. Inilah yang disebut dengan paham-paham intoleransi, Pak, yang sekarang ini banyak muncul, ya, dan digandrungi oleh para anak-anak muda, Pak. Karena ntar bahaya, ya, sikap-sikap intoleran ini kemudian ke depannya, ya,
itu bisa menjadi kelompok-kelompok, nanti menjadi kelompok pengkapling kebenaran. Bapak bisa lihat ya, sekarang di YouTube banyak dibahas terkait kelompok-kelompok fenomena seperti itu. Ya, ini baru celana cungkrang nih, ya kan? Ada lagi misalnya, pernah ada dialog Pak, ini saya dengar dari Gus Baha, ya. Silakan Anda bisa searching. Jadi kata Gus Baha di situ ada dialog. Ya, memang ini ada di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu bertanya kepada Imam Ahmad, "Ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan?" Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Fi zahir nas atau fil athar, ya, man tarku shalah muta'ammidan fahuwa kafir. Ya, jadi kata Imam Ahmad, ya, di dalam hadis, di dalam sebuah riwayat asar, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia hukumnya kafir, Pak. Nah, hadis itu sahih. Ya. Lalu ditanya lagi oleh Imam Syafi'i, bagaimana tobatnya? Bagaimana tobatnya? Kata Imam Ahmad, tobatnya adalah sholat lagi, Pak. Kata Imam Syafi'i, kan udah jatuh kafir, bagaimana orang kafir sholat? Lalu diamlah Imam Ahmad, Pak. Imam Ahmad diam. Kata Gus Baha, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham harurah, ya, karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kekafiran. Maka kemudian Imam Syafi'i menjelaskan kembali, Pak. Kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Pertama, dia dihukumi kafir karena dia secara juhud, secara keras menolak perintah sholat, padahal sholat merupakan maklum minadin bid darurah, perkara-perkara yang sifatnya itu maklum, sudah dikenal, dan nggak ada alasan bagi siapa saja menolak perintah sholat. Yang menolak perintah sholat maka dihukumi kafir. Adapun orang yang mutaakhiran, orang yang terlambat, kesibukannya mengalahkan daripada kewajibannya, ya, orang yang kadang lupa, ya, sehingga sholatnya keleleran, maka ini nggak dihukumi kafir, Pak. Itu ulama itu begitu, Pak. Kalau menjawab tuh, ya, pernah, Pak, nih ada sebuah riwayat, Pak, mungkin pernah dengar Imam A'mas. Imam A'mas ini seorang perawi hadis. Kalau Bapak lihat kitab Tirmidzi, ya, Sunan An-Nasa'i, Bukhari, Muslim, itu pasti ketemu yang namanya riwayat hadatsana A'mas. Itu seorang perawi hadis, sahabat daripada sahabat Nu'man atau Abu Hanifah. Jadi pernah, Pak, ya, Imam A'mas ditanya oleh seorang wanita, Ibu. Jadi Imam A'mas itu pernah ditanya oleh seorang wanita, apa hukumnya wanita yang sedang haid memandikan jenazah suaminya? Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, apa hukumnya wanita memandikan jenazah suaminya? Apa kata Imam A'mas? Imam A'mas bilang, selama saya meriwayatkan hadis, hafal puluhan ribu, ratusan ribu hadis, saya tidak pernah mendapatkan riwayat bolehnya wanita memandikan jenazah suaminya, dan dia nggak bisa jawab. Akhirnya jawaban ini ditanyakan kepada Nu'man, kepada Imam Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah ini seorang ahli fikih, Pak. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ada hadisnya. Hadisnya apa? Hadisnya ketika Rasulullah i'tikaf di masjid, pernah kepala Rasulullah dimasukkan ke dalam kamarnya. Jadi masjid itu dempet dengan kamar Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah disisir, Pak, oleh siapa? Oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Disisirin, Pak, rambut Rasulullah. Kata Imam Abu Hanifah, ini hadisnya. Loh, kok itu kata Imam A'mas? Ini cari riwayat memandikan jenazah suaminya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Iya, kalau orang masih hidup saja itu membutuhkan hajat kepada orang yang masih hidup, padahal dia mampu melakukannya, apalagi orang yang sudah mati, maka dia jauh lebih berhak, jauh lebih membutuhkan daripada orang hidup. Itu hadisnya. Ini, Pak, dalam masalah usul fikih namanya qiyas aula.
Ini masalah-masalah kayak begini kalau nggak ditanyakan kepada ulama yang betul-betul ulama, ya itu bahaya Pak. Ya kita bilang nggak ada dalilnya. Ya ini kan kebanyakan ada muncul kelompok hijrah hari ini, fenomena hijrah salah cari guru, salah cari ustadz Pak. Akhirnya jawabannya apa Pak? Jawabannya mengerikan, berpotensi yang namanya safkut dima, yang berpotensi tertumpahnya darah seorang muslim Pak. Dia nggak pernah mondok pesantren, dia tidak pernah belajar agama secara urut dan runut, ya dia tidak pernah punya sanad ya dalam beragama, kemudian dia terjebak kepada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat yang lain, lalu menaikkan bendera wala wal bara, bendera kebencian kepada mukhalifnya Pak. Ini muncul Pak kelompok-kelompok ini Pak yang disebutkan dan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul Pak dalam sebuah akwal maqalah ya, dari seorang ulama yang mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu sebetulnya setengah dari agama Pak. Laulal isnad ya, kalau bukan karena sanad ya yuqalu man syaa ma syaa. Orang itu akan bebas berbicara apa saja Pak. Ya, orang berbicara bebas bicara apa saja. Inilah yang kadang sering terjadi di masyarakat kita, ya dia hanya bisa mengutip 1-2 hadis lalu kemudian kita jadikan sebagai ustadz, lalu kemudian dia berfatwa Pak. Berfatwanya hanya memenangkan kelompoknya saja, ya ini kan lebih kepada doktrin, ya indoktrinisasi, ya tanpa mau membandingkan dengan hadis-hadis yang lain Pak. Makanya kemudian Pak ulama itu pernah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, pernah mengatakan innamal ilmu innana ar-rukhsah minathiqah. Ya, sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan dispensasi, rukhsah itu berasal dari ulama-ulama yang terpercaya Pak. Wa amma tasydid, adapun sikap-sikap ekstrim fayasunu kul ahad, siapa juga bisa. Karena orang untuk menjadi ekstrim Pak itu nggak perlu pinter-pinter banget. Untuk menjadi orang yang ekstrim itu nggak perlu belajar jauh-jauh, ya cukup dia dengerin YouTube, ya belajar di Google, ya lalu dia menyimpulkan sendiri, lalu kemudian dia nyala-nyalain orang. Ini terjadi Pak, ya makanya kemudian kita ini hati-hati Pak. Ya saya Pak pernah salah dalam mondokin anak Pak, salah saya dalam mondokin anak. Jadi pernah ya saya mencoba tes anak saya. Ini saya baru pulang dari penjara ini. Anak saya mondok di Bogor. Lalu saya coba membacakan talafut bin niat, yaitu mengucapkan lafaz niat di dalam sholat. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaat. Apa kata anak saya? B, itu bid'ah bi. Wah, B, itu bid'ah bi katanya gitu. Saya langsung berhentiin Pak, nggak jadi sholat. Saya ajak ngobrol dulu. Kata siapa bid'ah? Itu kata ustadz di sono. Nah, saya bilang hati-hati kamu kalau bicara nanti di masjid, ya jangan kamu teriak-teriak. Masyarakat kita ini masyarakat Syafi'iyah Pak, mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau kamu bilang talafut bin niat itu adalah bid'ah, ntar orang curiga, ya udah bapakmu terlibat teroris dulunya, kamu ngomong begitu, ya kan, ntar repot ini, ya kan. Gitu. Akhirnya anak saya diem Pak. Sekarang anak saya masukin Lirboyo, sama kayak Gus Fudola, ya. Saya masukin ke Lirboyo Pak. Biar apa Pak? Biar nggak salah mondokin anak Pak. Kok cuma hafal Quran, hafal ratusan ribuan hadis, tapi kalau cuma bisa bitah-bitahin buat apa? Ya, buat apa kita cuma nyekolahin anak, cuma bisa nyala-nyalain Pak. Saya punya kawan Pak, orang tuanya dikafirin Pak, cuma gara-gara dia salah cari pengajian, berharap anaknya jadi hafid, ya kemudian pulang malah ngafirin bapaknya yang kemana bapaknya masih melakukan tahlilan, yasinan dan tabaruk. Ya ini terjadi Pak. Bapak kalau lihat di searching di Google, ya kan punya YouTube nih, punya apa tentang kejadian 2017 pembantaian di Masjid Raudhah Pak. Itu jauh lebih banyak Pak, 350 orang yang mati terbunuh. Jadi kelompok ISIS Pak itu pernah mengeluarkan rilisan Pak. Saya masih ingat kata-katanya, dia katakan
sebelum dia tembakin, ya setelah dia tembakin pakai bom, pakai granat, ya satu jamaah masjid mati Pak, 350 orang. Wallahi hadhil ghadwatul mubarakah qatlun salah satu mi'ah wa khamsin min syahawatu murtad wa ubadul kubur. Demi Allah ini adalah peperangan yang barokah. Jadi dia tembakin jamaah masjid, dia bilang ini adalah perang yang barokah. Kalau saya bohong Pak, Bapak baca di Wikipedia, pembantaian Masjid Raudhah 2017 di Sinai. Demi Allah ini adalah peperangan barokah, telah terbunuh 350 orang syahawatu murtad, orang-orang murtad Pak, dan ubadul kubur, yaitu para penyembah kuburan. Maksudnya apa Pak syahawatu murtad? Jadi kelompok-kelompok yang menentang daripada kelompok-kelompok ini dianggap sebagai syahawatu murtad, ya. Syahwah itu sahwa, itu muradif min kalimatun nahdah. Nahdah itu artinya kebangkitan. Jadi kebangkitan orang-orang murtad, ya. Wa ubadul kubur. Ubadul kubur ini siapa Pak? Yang dianggap murtad oleh mereka, yaitu orang yang mengamalkan, ya, yang namanya bukan tahlilan, ya, tawasul, tabaruk dan istighosah Pak. Ini kan banyak dilakukan oleh kita semua, tetapi ini semua dikafirkan Pak. Karena apa? Karena dianggap sebagai ubadul kubur, sebagai penyembah kuburan Pak. 350 orang meninggal dunia di dalam masjid Pak, oleh kelompok-kelompok yang namanya kelompok pengkapling kebenaran ini. Nah, itulah kenapa, ya, ulama-ulama mendefinisikan bahwa mereka adalah waya takidun dan malaita bidan bin. Mereka meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa Pak. Kelompok-kelompok inilah ya Pak yang pertama kali membunuh Utsman bin Affan. Kelompok-kelompok ini juga yang kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib dikafirkan Pak? Ada yang tahu sebabnya? Ali bin Abi Thalib dikafirkan, akhirnya dibunuh. Pembunuhnya yaitu Abdurrahman bin Muljam. Dialah orang yang dikirim oleh Umar bin Khattab mengajarkan rakyat Mesir untuk membaca Quran. Jadi dia minta qori Pak, orang penduduk Mesir minta qori, seorang pembaca Quran, yaitu dikirimlah siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam lah yang kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Sebelum dibunuh dia kafirkan dulu Pak. Kenapa Ali bin Abi Thalib dikafirkan? Karena dia menerima yang namanya proses tahkim. Tahkim tahu Pak? Tahakum, ya. Kalau bahasa kerennya itu arbitrase. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah, ada sekelompok kaum muslimin ingin berdamai, diajaklah yang namanya tahkim. Nah, tahkim ini dianggap oleh kelompok-kelompok anak-anak muda yang baru masuk Islam nih, ya, baru mu'alaf tapi nggak tahu sejarahnya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, lalu mereka mengkafirkan mereka berdua. Ali bin Abi Thalib telah kafir. Kenapa? Karena berhukum dengan hukum manusia. Lalu dia bacakan apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Lalu dia mengutip ayat-ayat Quran. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib jatuh kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum manusia. Tapi kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dikirimlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas datanglah kelompok-kelompok anak muda ini Pak, kelompok Harurah ini atau kelompok Khawarij ini. Kemudian diajarkan dialog. Tidak setiap, ya, tahakum itu berkonsekuensi terhadap kekufuran Pak. Ternyata ada tahkim yang tidak kafir. Kata orang Harurah, emang ada di Al-Quran tahkim atau tahakum itu tidak kekafiran? Ada, kata Ibnu Abbas. Lalu dibacakanlah surat An-Nisa ayat 35 Pak, silakan buka. Apa kata Allah? Fa in kiftum siqaqa bainihima faba'athu hakaman min alihi wa hakaman min aliha. Kalau terjadi kekhawatiran di antara suami istri, perceraian, konflik di antara suami istri, maka utuslah dari pihak laki-laki seorang hakam Pak, dari pihak perempuan juga seorang hakam Pak. Makanya sampai sekarang Pak, pengadilan agama
itu ada yang namanya ruang mediasi Pak. Untuk apa Pak? Agar nanti utusan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan ya menyepakati, ya mencoba beristihad apakah perkawinan ini perlu dilanjutkan lagi, ya atau memang udah nggak ada harapan lagi. Dan itu membutuhkan istihad daripada manusia, dan itu bukan kekafiran, bukan kekafiran, tetapi oleh anak-anak muda ini dianggap sebuah kekafiran. Wah, negara ini negara kafir, nggak berhukum dengan hukum Allah. Padahal negara kita sudah merealisasikan daripada syariat Islam itu sendiri Pak. Ya, dari syahadat rukun Islam diatur nggak? Syahadat diatur nggak? Diatur Pak. Ya, KTP kita agama Islam, itu kan konsekuensi daripada syahadat, betul kan? Ya, kalau ada yang masuk Islam dikasih sertifikat nggak? Kasih nggak? Kasih. Kalau ada masuk Islam dikasih, ntar dia buat jaga-jaga, ya bahwa saya sudah Muslim. Ada nih ijazahnya, ada syahadatnya, ada kertasnya, ada sertifikatnya. Yang kedua, puasa Ramadan diatur nggak? Puasa Ramadan, ya pakai namanya ru'yatul hilal. Setiap ya Sya'ban di akhir-akhir itu, apakah sudah masuk bulan Ramadan, diatur nggak? Diatur puasa. Sholat diatur nggak? Diatur. Di TV ada Pak, azan subuh dan azan maghrib. Zakat diatur nggak? Diatur zakat. Ya ada badan amil zakat. Lalu kemudian haji diatur nggak? Diatur Pak. Jadi rukun Islam itu sudah diatur Pak. Memang negara kita belum secara ini bilang negara Islam, belum, tapi juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama, tetapi ini wajib kita syukuri Pak. Ya, sebagaimana kaidah usul yang mengatakan ma la yudroku kullu la yatruku kullu. Kalau ente antum semua belum bisa melaksanakan daripada total syariat Islam, maka jangan ditinggalin semuanya. Kalau kita nggak bisa sholat berdiri, maka kita dengan sholat duduk Pak. Jadi kalau kita belum bisa melaksanakan total 100% syariat Islam, semua jangan ditinggalin Pak. Turun ya menjadi, ya kalau memang baru 30%, 40% ya sudah kita syukuri. Tapi kemudian ulama tidak meninggalkan itu semua. Tapi kita syukuri yang ada ini. Tetapi kemudian oleh anak-anak muda hari ini Pak, oleh kelompok-kelompok yang terindikasi dengan kelompok-kelompok teroris, ini semua dikafirkan. Ya. Jadi ternyata ya tahakum kepada manusia itu tidak berkonsekuensi kepada kekufuran. Dan hari ini Pak, mereka mengkafirkan yang namanya Pancasila, mengkafirkan Undang-Undang Dasar 45. Perayaan-perayaan seperti ini dianggap sebuah bid'ah karena alasannya nggak ada contohnya. Dan seterusnya Pak. Terus menanamkan kebencian, ya, menanamkan permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Ya, membenci kepada pemerintahan. Inilah Pak cikal bakal ketika kita kritik kepada pemerintahan. Siapa bilang nggak boleh? Boleh kita mengkritik. Jangan sampai kritikan kita justru membangkitkan sentimen kebencian, ketidaksukaan kepada hampir semua rakyat Indonesia atau kepada pemerintahan. Karena nanti Pak, kalau kita banyak protes, ya banyak mengkritik tanpa membangun, lalu menjelek-jelekkan, ya membuat narasi-narasi kebencian, menyebarkan hoax, ya menyebarkan hate speech, ya ajaran-ajaran kebencian. Ini takut Pak disamber, disikat, dipakai sama kelompok-kelompok yang memang punya tujuan-tujuan untuk memecah bangsa dan negara kita. Ini awal semua dari kebencian Pak pada pemerintahan Pak. Saya kemarin diundang Pak oleh Polda Maluku Utara, ya setahun yang lalu. Jadi di sana ada anggota Polwan yang terlibat pada kelompok-kelompok teroris Pak. Anggota Polwan ini, ya anggota Polwan Pak. Sebelumnya ada polisi Pak, saya sendiri. Jadi saya dipanggil Pak, Ustadz, kami ini Pak ikut pengajian sunnah, pengajian salaf, itu nggak pernah saat diajarin demonstrasi Pak. Bahkan kita menganggap bahwa Bapak Jokowi ini adalah ulil amri kita. Di mana salahnya? Tunjukin salah satu, jangan cuma bikin fitnah doang. Saya digituin Pak. Saya bilang, saya mau tanya sama antum semua nih. Ini ada Polwan, ada polisi laki-laki, teman-temannya di satu pengajian. Tapi yang dua udah jadi teroris, yang lainnya belum Pak. Masih takut kehilangan
pekerjaan. Lalu saya tanya sama antum semuanya, antum keluar dari pengajian itu, ya, itu antum jadi benci nggak dengan orang-orang di luar daripada kelompok anda? Oh, tat, itu kan mereka bid'ah, tat. Maulid nggak ada dalilnya, tat. Pak Muharram nggak ada contohnya. Ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Ya, tahlilan yasidan nggak ada tuh, tat. Jadi dia bilang begitu. Nah, itu saya bilang. Saya sebelum gabung dengan kelompok teroris, saya bilang, saya itu awalnya nggak nembak-nembak dulu, tembak sana tembak sini, bom sana bom sini, enggak. Tapi yang saya lakukan adalah saya mengharamkan musik dulu, Pak. Ya, jadi saya disuruh nyanyi Indonesia Raya, Pak. Itu saya nggak mau, Pak, di Polres itu. Bapak bisa cek itu di Polres Depok. Ya, Sofyan Sauri itu pernah nggak disuruh diperintahkan nyanyi Indonesia Raya, dia nggak mau. Jadi saya nggak mau, menganggap bahwa musik itu haram. Wah, ini nggak ada contohnya, wah ini bid'ah. Ya, orang tuh masih ingat, Pak. Gitu. Nah, akhirnya itu saya bilang, dari awal dari intoleransi itulah, tidak salamatus sadr, tidak lapang dada dalam melihat perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin, memasang bendera kebencian kepada orang-orang di luar daripada kelompok kita. Lalu kemudian saya lama-lama jadi radikalis, lalu ketemu dengan kelompok-kelompok semacam Jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok Jamaah Tauhid wal Jihad, lalu saya jadi kelompok teroris. Karena seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan radikal, tetapi seorang radikal dan intoleran belum tentu dia jadi teroris. Tapi hampir semua 3.200 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 semua berasal dari madrasah-madrasah intoleran ini, Pak. Tidak menghargai, tidak menghormati terhadap perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Selalu menyalah-nyalakan, ya kan, membitah-bitahkan, memfasik-fasikan sampai level yang paling tertinggi, yaitu mengkafirkan, Pak. Maka pesan saya sebelum saya tutup, ya, jangan salah cari guru, Pak. Jangan salah cari guru. Pastikan guru kita orang yang mencintai bangsa dan negara ini. Pastikan ustadz dan guru kita, ya, kalau dia toh harus mengkritik kepada pemerintahan, dia mengkritik dengan cara-cara yang baik, bukan justru memprovokasi anak-anak muda kita untuk angkat senjata, untuk berbuat destruktif lainnya, Pak. Dan yang kedua adalah pesan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adalah jangan salah mondokin anak, ya, Pak, ya. Ya, sekarang ini banyak pondok sekolah tahfidz Quran, ya, banyak pondok-pondok dan sebagainya, tetapi justru mengajarkan akidah atau keyakinan yang berlainan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan mengkafirkan Asy'ariyah, mengkafirkan namanya Al-Maturidiyah, ya, bahkan mengkafirkan, menyalahkan orang-orang yang bermadzhab bahwa mereka adalah taklid, muqallid, ya, mereka telah melakukan taklid, ikut-ikutan. Ya, akhirnya apa, Pak? Di satu jamaah, di satu masjid, di satu komunitas, orang pada gaduh, pada ribut cuma gara-gara ngeributin sifat 20 dan sebagainya, disalah-salahkan. Ya, maka hati-hati, Pak. Ya, jangan salah cari guru dan jangan salah sampai cari pondok buat anak-anak kita. Pastikan pondok tersebut adalah salimul akidah, selamat akidahnya daripada di luar daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi bapak, ibu-ibu, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita mendapatkan keberkahan, bertambah ilmu, bertambah bijak, bertambah kebaikannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa afi minkum ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.